Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat berjumpa dengan Ibu sebagai pengajar PPKN. Dan alhamdulillah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan dibahas oleh Ibu yaitu bab 3, nilai dan semangat kebangkitan nasional dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.3 memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah siswa memperhatikan, maka siswa dapat 1. Menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan singkat. 2. Menjelaskan makna ikrar Sumpah Pemuda dengan teliti. 3. Membandingkan hasil Kongres Pemuda 1 dan 2 dengan teliti. 4. Menyebutkan tokoh-tokoh pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda dengan rasa tanggung jawab. 5. Menyebutkan makna Sumpah Pemuda masa perjuangan kemerdekaan dengan tanggung jawab. 6. Menyebutkan makna Sumpah Pemuda bagi pemuda atau pelajar dengan tanggung jawab. 7. Menyebutkan makna Sumpah Pemuda bagi masyarakat Indonesia dengan tanggung jawab. Nah, materi yang akan dibahas oleh Ibu, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, selesai, dan masalah absen nanti akan diakhiri di mana kamu mengisi list di bawahnya. Dan kamu coba dipersiapkan pembelajarannya, dan sebagai apersepsi, Ibu akan mengulas mengenai sekitar kebangkitan nasional yang didirikan tahun 1908 dengan ketuanya yaitu Dr. Sutomo dan atas anjuran Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai organisasi yang pertama yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Dan tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu ada 4, yaitu perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Nah, sebagai materi pembelajaran yang pertama yaitu sekitar peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda didirikan tanggal 28 Oktober 1928 merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangannya yang sangat bersifat nasional. Asalnya sebelum Sumpah Pemuda yaitu masih bersifat kedaerahan. Tetapi dengan adanya Sumpah Pemuda atau janjinya para pemuda, maka sudah bisa mempersatukan seluruh pemuda Indonesia yang tergabung dalam suatu wadah yaitu Sumpah Pemuda. Maka yang keduanya yaitu ikrar Sumpah Pemuda. Mungkin anak-anak sudah pada tahu dan sudah tidak asing lagi isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Berarti kita harus lebih mencintai tanah air kita.
mulai dari darat, laut, dan udara. Kemudian yang nomor 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di sana ditekankan kepada kesadaran berbangsa. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena tanpa ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, sulit untuk mengadakan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu 3, bagaimana perbandingan hasil Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 sebagai awal yaitu menyepakati 2 hal, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Kemudian yang B-nya, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Kemudian hasil Kongres Pemuda 2 itu sebagai titik puncaknya yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4, tokoh-tokoh pemuda. Ibu hanya mengambil sebagian saja, yaitu 4 saja. Dan kamu bisa melihat di halaman 100 buku paket. Tokoh-tokohnya itu banyak sekali. Mulai dari daerah Sabang sampai Merauke itu ada perwakilannya. Yang pertama yaitu Sugondo Joyo Puspito. Yang kedua Joko Marsaid. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yang keempat Amir Saripudin. Itu gambar tokoh Muhammad Yamin ya. Yang selanjutnya yaitu nomor 5. Makna Sumpah Pemuda masa perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda sebagai sebuah semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, dan akhirnya berkomitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kemudian selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda bagi pemuda atau pelajar. Kita sebagai pelajar generasi penerus bangsa harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara pelajar. Jangan sampai terpecah belah dalam mengisi kemerdekaan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya cita-cita bangsa bisa tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu makna Sumpah Pemuda bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia itu bersifat majemuk atau beraneka ragam. Jangan jadi suatu penghalang untuk mencapai tujuan negara. Tetapi kemajemukan itu harus menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia supaya lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dapat memberikan jati diri bagi negara kita untuk mencapai masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bisa kamu baca di buku paket ya, halaman 96 sampai 101. Untuk sebagai kesimpulannya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang pernah terjajah oleh negara lain, dulunya masih bersifat kedaerahan sehingga sulit untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi dengan adanya kebangkitan nasional dan dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, kita bisa mempersatukan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan kita bisa tetap tegak berdiri di negara Republik Indonesia. Pertahankan NKRI kita supaya tetap jaya. Sebagai tugas yang harus kamu kerjakan di rumah, di buku
tugas saja, nanti hasilnya di-sharekan ke Ibu. Daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan singkat. Kedua, jelaskan makna ikrar Sumpah Pemuda bagi kita. 3. Coba kamu jelaskan perbedaan hasil Kongres Pemuda 1 dengan Pemuda 2. 4. Sebutkan 5 tokoh pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda. 5. Sebutkan makna Sumpah Pemuda masa perjuangan kemerdekaan. 6. Sebutkan makna Sumpah Pemuda bagi pemuda dan pelajar. 7. Sebutkan makna Sumpah Pemuda bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.